belajar semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai perkuliahan kita, yaitu pada mata kuliah pengantar oceanografi. Pada kesempatan pertama ini kita akan membahas tentang tentunya pengantar apa saja yang akan dipelajari di mata kuliah ini, dan yang utama nanti adalah sejarah oceanografi di dunia dan serta di Indonesia. Nah, untuk pengantar oceanografi, tim kami terdiri dari beberapa orang. Yang pertama saya sendiri, saya bisa dipanggil Pak Fuad, ya, kamar yang paling kiri. Dapat menemui saya kalau di FPIK Universitas Brawijaya adalah di gedung utama lantai 5 ruang 501. Kemudian Ibu Aida Sartimbul atau biasa kami panggil Bu Aida, beliaunya juga berada di ruang 501. Kemudian Bu Devri, beliau juga berada di ruang 501. Kemudian Pak Bambang berada di ruang 508 di depan ruangan kami, Bu Feni 501. Kemudian Pak Fahreza berada di ruang 502. Kemudian ada juga Pak Aditya Yanuar yang berada di ruang 502 juga, dan Bu Nurin saat ini sedang menempuh tugas belajar di bidang coastal engineering. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas setidaknya 4 topik bahasan. Yang pertama, penjelasan umum mata kuliah, yaitu deskripsi. Kita akan membahas posisi mata kuliah pengantar oceanografi di pohon keilmuan serta capaian pembelajaran. Yang kedua, bagaimana sistem perkuliahan kita. Yang ketiga, presensi. Dan yang keempat adalah penjelasan rencana pembelajaran semester. Kemudian yang terakhir nanti adalah sejarah dan perkembangan bidang kelautan dan oceanografi di Indonesia. Ya. Lingkup kajian pengantar oceanografi ini adalah multidisiplin. Jadi oceanografi itu merupakan multidisiplin. Kalau kita lihat dari definisinya adalah ilmu yang membahas tentang segala aspek lautan. Jadi dari mulai fisikanya, dari makhluk matinya ya, fisikanya, kimia, air laut, proses bagaimana lautan terbentuk, dasar lautnya, beserta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana ilmu oceanografi di bidang ilmu kelautan, ada setidaknya 4 kecabangan. Yang pertama adalah oceanografi fisika, kemudian oceanografi kimia, geologi laut, dan biologi laut. Nah, karena ini mata kuliah pengantar oceanografi, nanti kita akan memberikan semuanya, namun hanya general umum saja. Nah, bagi kalian yang mungkin pada bidang ilmu kelautan, tentunya nanti ada mata kuliah lagi namanya oceanografi fisika sendiri di semester ketiga, kemudian ada juga pemodelan oceanografi, dan lain sebagainya. Juga ada oceanografi kimia, geologi laut, ini juga akan ada mata kuliah lanjutannya, termasuk biologi laut juga, baik dari biologi laut zoologi, botani, maupun nanti ekologi, dan lain sebagainya. Nah, capaian pembelajaran untuk mata kuliah pengantar oceanografi ini, karena ini masih semester 1, umumnya kan diharapkan akan dapat menjelaskan, mengerti kan ya. Jadi bagaimana definisi dan bidang kajian ilmu oceanografi, kemudian bagaimana lautan terbentuk, jadi evolusi benua dan samudera di pertemuan selanjutnya, kemudian bagaimana sifat-sifat fisika, kimia dari air laut, jadi kenapa air laut asin, kemudian kenapa tekanannya berbeda, kemudian kenapa wilayah tertentu memiliki sifat-sifat suhu dan berbeda, maka kita bahas di sifat fisika dan kimia air laut. Selanjutnya, kita membahas tentang sistem sirkulasi laut, ya, yaitu arus laut, kemudian gelombang, pasang surut, dan fenomena-fenomena alam khusus, seperti halnya tsunami, El Nino, ya, dan peristiwa-peristiwa unik yang lainnya. Capaian pembelajaran yang kelima adalah mengenal,
ya, biota laut yang ada di dalam laut, artinya baik biota hewan dalam hal ini dan tumbuhan, ya, dan interaksinya terhadap lingkungan. Kita akan banyak konsentrasi ke bidang ini, terutama biota ikan, bagaimana sifat-sifat adaptasi ikan terhadap lingkungan. Nah, kemudian tata tertib perkuliahan kita, ya, untuk di kelas offline biasanya keterlambatan kita izinkan sampai 10 menit. Nah, kemudian jika dosen tidak hadir, mohon koordinator kelas dapat menghubungi dosen, ya. Jika nanti saya tidak ada hadir dalam 30 menit, silahkan meninggalkan kelas, ya. Harapan kami alat komunikasi dan yang lainnya dinonaktifkan atau di silent. Kemudian jika tidak masuk, sakit, silakan membuat surat atau izin dengan syarat tertentu. Jika tidak keduanya, maka dianggap tidak mengikuti atau alfa atau bolos, ya. Pakaian dan yang digunakan sepatu sesuai norma yang berlaku. Nah, referensi utamanya, ya, kita sudah memiliki buku ajar yaitu Fundamental Oceanography. Ini tersedia di toko buku online maupun offline, ya. Ya, silahkan kalian cari, banyak sekali di media online maupun toko buku offline. Nah, kalau kalian di FPKUB dapat membelinya di Riset Group Maxma di gedung utama lantai 5 ruang 502. Kami memberikan harga potongan 67%. Nah, artinya silahkan kalian memilih dimanapun membelinya, bagi kami tidak masalah, yang penting kalian dapat memahami apa yang akan kita pelajari dalam mata kuliah pengantar oceanografi. Kemudian untuk indikator penilaian dalam mata kuliah ini adalah kita memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, ujian tengah semester atau evaluasi tengah semester setara 35% nilai total. Kemudian nanti ada ujian akhir semester juga 35%, dan yang ketiga adalah tugas yang setara 30%. Nah, tugas ini nanti masing-masing dosen akan memberikan tugas. Setidaknya dari setiap dosen akan ada 1 tugas. Jadi minimal kalian akan mendapatkan 2 tugas. Nah, tugas lebih lanjut akan kita sampaikan di beberapa pertemuan ke depan. Nah, untuk materi yang pertama adalah sejarah oceanografi. Nah, sejarah oceanografi di dunia itu dapat dibagi menjadi 4 periode. Nah, yang pertama, Ancient Times, jadi sebelum tahun 1000 Masehi ditemukannya, ya, sejarahnya ditemukannya peta dunia yang dibuat oleh Hesatheus, ya. Ini adalah filosof Yunani pada 500 sebelum Masehi. Kalau kita lihat, ya, peta di layar, ya, memang jauh berbeda dengan saat ini. Kita lihat hanya ada Eropa sama Asia. Nah, Asia pun di sini Afrika belum dianggap sebagai Asia. Kalau kita lihat di gambar ini, maka yang baik sekali digambarkan adalah Italia dan Yunani, ya. Sedangkan Asia, Amerika ini belum ada. Ya, wajar karena tahun itu mungkin belum ada teknologi yang berkembang untuk berlayar, sehingga hanya terbatas pada wilayah di sekitarnya. Kalau kita lihat, laut-lautnya juga sangat terbatas. Tapi sudah ada istilah oceanus atau laut, ya. Ada Laut Kaspia yang sekarang mungkin sudah mulai kering, dan ada Laut Hitam dan Laut Mediterania. Untuk 500 tahun sebelum Masehi sudah sangat bagus sekali. Kemudian periode yang kedua adalah periode Age of Discovery pada 1000 sampai 1500 1800 Masehi. Nah, ini mulai dilakukan eksplorasi laut dengan adanya peta pelayaran. Kalau kita lihat nama-nama ini, ya, ada Bartholomeus Dias, Christophorus Columbus, Vasco da Gama, Balboa, dan Magellan. Ini kan penjelajah dunia semuanya, terutama dari Spanyol dan Portugis. Adapun James Cook yang menemukan benua Australia, menemukan peta global, sudah menggunakan alat yang di kanan ini, sextant, yaitu untuk mengukur latitude dan longitude untuk mengetahui alur pelayarannya. Nah,
Dari tahun 1000 sampai 1400 ini eksplorasinya luar biasa. Nah, luar biasa karena apa? Mulai ada 3 tujuan utama. Mungkin waktu dulu kalian mendengar adanya gold, gospel, sama glory. Gold untuk mendapatkan kekayaan, gospel untuk menyebarkan agama, glory untuk kejayaan. Ya. Kemudian, ya, kemudian kalau kita lihat, ya, tahap ketiga adalah Science and the Sea 1800 sampai 1950. Ini sudah mulai laut sebagai pusat ilmu pengetahuan, ya, sudah diteliti. Pengukuran kedalaman, ya, oleh Sir Clark Lours sampai kedalaman 5.000 meter dulu sangat sulit. Karena apa? Karena menggunakannya sangat terbatas teknologinya, yaitu teknologinya adalah teknologi hanya bandul biasa, ya, hanya semacam pemberat taruh di laut. Kemudian Matthew F. Maury, ini adalah bapak oceanografi dunia, 1855, sudah menulis dan mengukur dan menulis bagaimana kondisi fisik dari air laut. Kemudian Fridtjof Nansen, yang terkenal penemuannya adalah Nansen botol, sebelah kanan ini, fotonya adalah Fridtjof Nansen, dan yang bawah ini Nansen botol. Alat ini sampai sekarang masih digunakan, ya, masih digunakan untuk mengukur dan mengambil sampel suhu, salinitas, sampel air laut pada kedalaman tertentu. Dan sejarahnya pada tahun ini adalah pada sekitar 1872 sampai 1876 beroperasilah kapal riset oceanografi pertama di dunia, yaitu HMS Challengers. Ini dari bahasa Inggris, ya, Her Majesty's Ships atau kapal Ratu Inggris. Jadi kalau banyak sekarang itu setiap film dokumenter ilmu pengetahuan pasti menyatakan Challengers, buat ekspedisi Challengers, kemudian Challenger Deep, ini adalah dari nama perahu yang pertama ini. Nah, era keempat adalah era modern, saat ditemukan teknologi yang canggih, 1950 sampai saat ini. Kalau dulu mengukur kedalaman dengan pemberat biasa, sekarang udah eco sounder yang gambar sebelah kiri bawah, ya. Ini sudah sangat canggih, langsung tahu berapa kedalamannya, profil topografinya, dasar laut bagaimana, Pak. Kemudian juga scuba, ya, atau alat untuk menyelam. Kemudian ada proyek pengeboran dasar laut, glomar, dan seterusnya untuk mengetahui bagaimana kondisi lempeng di dasar laut dan mantel yang ada di dasar laut. Nah, bagaimana di Indonesia? Ya, mungkin kita semua sudah paham, ya, pernah mendengar bahwa ada lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut dulunya. Sampai sekarang kita sudah mengenal beberapa suku Indonesia yang sangat menguasai lautan. Ada Madura, Bajo, Bugis, Melayu, dan Maluku. Nah, ini sepengetahuan saya di seluruh Indonesia, jika ada pantai, ada permukiman, pasti salah satu suku ini pasti ada. Nah, sekarang apakah pengetahuan melaut kita berkembang? Mari kita pelajari, ya. Nah, di Indonesia ada 4 masa perkembangan oceanografi. Jadi yang pertama adalah pre-colonial period, awal sejarah sampai abad 16, kemudian kolonial, dan post-independent setelah kemerdekaan, dan setelah tahun 2000 yaitu pada abad 21. Nah, pada abad 21 ini sangat berkembang nanti, ya. Nah, perkembangannya, ya, eranya, ya, prekolonial, ya, itu awal sejarah Indonesia sampai akhir abad 16. Ditandai dengan 2 masa keemasan dan kejayaan kita, yaitu pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, ini gambar perahu zaman Kerajaan Sriwijaya yang terukir pada relief Candi Borobudur. Jadi bayangkan, sebelum tahun 1200, ya, ini sekitar 1000 tahun 1000-an sudah membuat kapal segambar ini, ya. Jadi ini 7000 tahun 750 sampai 850 sudah bisa membuat gambar, sudah bisa membuat kapal yang sebaik ini, ya. Sebelum tahun 1000. Kemudian zaman kedua adalah zaman kolonial, awal abad 17 sampai 1945. Karena pada zaman kolonial atau penjajahan,
banyak ekspedisi adalah menggunakan nama Belanda, ya, meskipun pelaksanaannya adalah oleh negara selain Belanda. Ada Australia, Inggris, Denmark, ya, Belanda sendiri, Jerman, Perancis, dan seterusnya, melakukan ekspedisi di Indonesia selama 173 tahun. Ya. Kemudian ekspedisi topiknya apa? Ada masa air laut, kondisi oceanografi, muson, hidrografi, dan topografi, serta perikanan dan sumber daya lainnya seperti halnya plankton. Kemudian pada zaman setelah kemerdekaan, setelah 45 sampai 2000, pada zaman ini sangat mulai berkembang, ditandai dengan berdirinya beberapa lembaga penelitian kelautan di Indonesia. Ada lembaga penelitian laut yang berdiri 1950, yang akhirnya sampai 1970 diganti menjadi Lembaga Oceanologi Indonesia, ya, sampai tahun 1999. Kemudian berubah menjadi Pusat Penelitian Oceanografi LIPI. Ini terus sampai tahun 1999 sampai 2021 kan ya. Dan setelah tahun 2000 ya berubah jadi yang P2O menjadi Pusat Riset Oceanografi di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, kalau dulu banyak sekali lembaga riset tentang kelautan itu berada di bawah kementerian dan departemen, saat ini semuanya masuk ke dalam BRIN mulai tahun 2022. Misalnya ada Balai Riset Kelautan dan Perikanan BRKP di Kementerian atau Departemen Kelautan Perikanan. Kemudian di pusat oceanografinya ada di BPPT. LIPI juga punya pusat oceanografi. Ada pusat penelitian kelautan di Departemen SDM atau Kementerian SDM. Ada lembaga penerbangan antar internasional dan seterusnya. Sekarang masuk dalam BRIN. Nah, bagaimana di universitas? Saat ini 2023 tentunya lebih dari 120 fakultas atau jurusan di Indonesia. Dulunya tahun 1989 hanya 7 fakultas. Ya, IPB, Undip, kemudian Unri, Unhas, Unpati, ya, Unhalu, dan universitas yang ada di Manado, ya. Jadi sangat terbatas, ya. Saat ini ya Serat Ratulangi di Manado saat ini ya hanya sudah ada lebih dari 120, ya, berdasarkan data Forum Pimpinan Kelautan di Indonesia terakhir 23, informasinya adalah 139 fakultas atau jurusan yang mengkaji bidang oceanografi dan ilmu kelautan di Indonesia. Nah, demikian dari kami. Saya akhiri, selamat belajar dan semoga sukses selalu.